Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Suci Fajriani dari kelas 4K jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan membahas materi perkuliahan mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Haditsah dengan dosen pengampu Dharma SPD MPD. Tujuan video pembelajaran kali ini guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, kita langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi. Saya mengambil materi dari kelompok 5, 6, dan 7. Judul materi dari kelompok 5 yaitu homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani. Materi kelompok 6 yaitu abortus, menstrual regulation, dan bayi tabung. Materi kelompok 7 yaitu bank ASI, bank sperma, dan keluarga berencana atau KB. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani. Yang pertama, pengertian onani dan masturbasi. Onani dalam bahasa Arab berarti istimna, yaitu suatu perbuatan mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri dengan tujuan mencapai kepuasan seks secara bersendirian tanpa berpasangan. Pengertian masturbasi sama dengan mengeluarkan air mani. Dengan demikian, pada dasarnya antara onani dan masturbasi merupakan kegiatan yang sama, yaitu kegiatan mengeluarkan mani dengan tujuan kepuasan dengan menggunakan tangan tanpa bantuan orang lain. Perbedaan antara onani dan masturbasi yaitu dilihat dalam penggunaan sehari-hari. Onani dipakai untuk mewakili pihak laki-laki, sedangkan masturbasi untuk wanita. Hukum onani dan masturbasi. Yang pertama, para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Zaidiyah berpendapat bahwa onani adalah haram. Yang kedua, para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa onani hanya diharamkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan wajib pada keadaan yang lainnya. Ketiga, para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa onani itu diharamkan kecuali apabila dilakukan karena takut dirinya jatuh ke dalam perzinaan. Keempat, Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh dan tidak ada dosa di dalamnya. Materi selanjutnya, pengertian homoseksual dan lesbian. Homoseksual adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, hubungan bersenggama atau bersetubuh yang dilakukan melalui anus atau dubur. Selanjutnya, lesbian. Lesbian adalah hubungan senggama atau antara perempuan dengan perempuan. Hukum homoseksual dan lesbian adalah haram. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu abortus, menstrual regulation, dan bayi tabung. Yang pertama, pengertian abortus dan menstrual regulation. Abortus ialah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan seorang ibu. Menstrual regulation yaitu pengaturan menstrual atau haid. Namun, dalam prakteknya, menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium ternyata positif hamil dan mulai mengandung dan dia ingin menggugurkan janinnya. Hal ini berarti menstrual regulation pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung. Selanjutnya, abortus dan menstrual regulation dalam perspektif hukum Islam. Dalam menentukan hukum abortus, apabila dilakukan sebelum diberi nyawa atau ruh pada janin atau embrio, yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat yang memperbolehkan, yaitu Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihayah dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula ulama yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Di samping itu, ada pula ulama yang mengharamkannya.
Mengenai menstrual regulation, Islam juga melarangnya karena pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak atau menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh Allah. Karena ia berhak tetap lahir dalam keadaan hidup, sekalipun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah atau di luar perkawinan yang sah. Sebab menurut Islam, setiap anak lahir dalam keadaan suci atau tidak berdosa. Selanjutnya, pengertian bayi tabung. Pengertian bayi tabung. Suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur, sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan petri atau semacam mangkuk kaca berukuran kecil. Khusus yang hal ini dilakukan oleh petugas medis. Mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan kaca atau seolah seperti tabung, akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai pengertian bayi tabung. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Selanjutnya, hukum inseminasi buatan pada manusia atau bayi tabung. Mengenai status atau anak hasil inseminasi dengan donor sperma dan atau ovum, menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau pelacur. Pemerintah hendaknya melarang berdirinya bank sperma dan bank ovum untuk pembuatan bayi tabung, karena selain bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga bertentangan dengan norma agama dan moral, serta merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa perlu adanya perkawinan. Pemerintah hendaknya hanya mengizinkan dan layani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan tanpa ditransfer ke dalam rahim wanita lain atau ibu titipan. Dan pemerintah hendaknya juga melarang keras dengan sanksi-sanksi hukumannya kepada dokter dan siapa saja yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma dan atau ovum donor. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu Bank ASI, Bank Sperma, dan Keluarga Berencana atau KB. Yang pertama, pengertian Bank ASI dan Bank Sperma. Bank ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kebutuhan nutrisi masa laktasi sedikit lebih banyak dibandingkan kepada ibu yang tidak menyusui. Karena nutrisi pada ibu menyusui sangat dibutuhkan bayi dalam bentuk ASI, selain digunakan untuk dirinya sendiri. Bank ASI adalah suatu lembaga atau yayasan yang berusaha menghimpun air susu dari ibu-ibu menyusui yang air susunya melimpah ruah, yang mana air susu yang telah dihimpun itu disterilkan dan disimpan dengan baik, kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkannya. Bank sperma ialah pengambilan sperma dari donor sperma, lalu dibekukan dan disimpan ke dalam larutan atau nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Bank sperma didirikan untuk memenuhi keperluan orang yang menginginkan anak, tetapi dengan berbagai sebab, seperti sperma suami tidak mungkin dibuahkan dengan sel telur atau ovum istri. Selanjutnya, pengertian keluarga berencana atau KB. KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. KB yaitu membatasi jumlah anak, di mana dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki 2 atau 3 anak saja. Dengan demikian, KB di sini mempunyai arti yang sama dengan pengaturan keturunan. Selanjutnya, hukum Bank ASI dan Bank Sperma. Bank ASI, menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, ia tidak menyampai alasan untuk melarang diadakannya semacam Bank ASI, asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syariah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Selain Al-Qardawi, yang menghalalkan Bank ASI adalah Al-Ustadz Al-Syeikh Ahmad As-Sirbasi, ulama besar Al-Azhar Mesir.
Sedangkan pendapat yang mengharamkan menurut mayoritas fuqaha diantaranya imam yang tiga, Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i. Mereka memaknai menyusui yang berdampak pada hukum pengharaman adalah setiap yang masuk ke dalam perut bayi melalui tenggorokan dan lainnya, seperti memasukkannya melalui hidungnya. Bank sperma. Secara umum, Islam memandang melakukan onani merupakan tergolong perbuatan yang tidak etis. Mengenai masalah hukum onani, fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang mengharamkan pada suatu hal-hal tertentu. Ada yang mewajibkan juga pada hal-hal tertentu dan ada pula yang menghukumi makruh. Selanjutnya, hukum keluarga berencana. Pandangan hukum Islam tentang KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam. Bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh, sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Hukum syariat Islam berdasarkan ketetapannya tentang keluarga secara lengkap memberikan ketentuan-ketentuan dalam hal pengurusannya, keamanannya, dan keteraturan urusan-urusannya. Secara demikian rupa sehingga tidak meninggalkan ruang bagi disintegrasi dan kelemahan dalam strukturnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.